untuk menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh yang terhormat Habibah kita anak dari Sahibul Qadar Habibah Rasid. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul. Wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Cari kipas. Cari kertas. Nah, ya sudah. Ada ke sini, putar. Mana sih? قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا في بطني محررا
Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan anak yang membaca terdekat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semua akan berserah rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan hikmah pemberian nama kepada sang bayi yang tersampaikan terhormat Al-Ustaz Harun Abdullah. Waktu terhadap dikasih Allah wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menyaksikan peresmian
anak dari Muhammad Suhaimi Putra. Semoga anak yang diresmikan namanya ini senantiasa menjadi anak yang soleh dan anak yang takwa kepada Allah, juga takwa kepada kedua orang tuanya, dan juga patuh kepada agamanya, dan juga patuh kepada bangsanya dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua orang tuanya telah resmi memberi nama, yaitu Ahmad Habibi As-Sakir bin Muhammad Suhaimi Putra. Ahmad Habibi As-Sakir bin Muhammad Suhaimi Putra. Kemudian yang kedua, para bapak dan saudara sekalian, ini juga sahibul hajat, mohon doa daripada bapak dan saudara sekalian, yaitu nama Melodi Putri Ananda bin Hafiz Fahruza binti Hafiz Fahruza Fahreza. Melodi Putri Ananda binti Hafiz Fahreza. Mohon doa daripada bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan anak ini diberikan Allah dibanyakan usianya dan diberikan ilmu pengetahuan untuk di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan rencananya mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal idhama lamma fa kasawna idhama lamma thumma anzalnahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafirun, sammayna hadzal ghulam idbani qawli sallallahu alaihi wasallam, hatimu ashakum fa innakum tunaduna yawmal qiyamah wal amwatu ayyuhal hafirun. Ya ghulam, sammaynaka Ahmad Habibi As-Sakir bin Muhammad Suhaimi Putra, kama samakallahu fil lauhil mahfuz. Barakallahu laka wa alaika fi hadzal ismi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Saudara Hafiz. Ada Hafiz. Kita minta kepada Ustaz agama yang akan disampaikan oleh Terhormat Ustaz Muhammad Ustaz Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum 'alaih fiqna lil khair wa 'inna 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita tadi memberikan nama untuk seorang anak, pemberian nama untuk seorang anak yang alhamdulillah anak ini sudah diberi nama oleh kedua orang tuanya, yang sudah disetujui oleh kedua orang tuanya, yang sudah disetujui oleh kakek dan neneknya, dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, yang dinamakan Ahmad Habibi Asyakir. Ahmad itu artinya orang yang terpuji, Habibi itu artinya kekasihku, Asyakir adalah orang yang sangat bersyukur. Alhamdulillah, Ahmad itu namanya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak tadi diberi nama dengan namanya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan anak tersebut sifat-sifatnya menjadi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semoga akhlak anak tersebut menjadi akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga ilmu anak tersebut menjadi ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita doakan juga buat anak tersebut, semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya,
supaya anak tersebut menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi anak yang taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan dengan nama orang tua kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguskanlah nama kalian. Alhamdulillah, ini anak namanya diberi dengan nama yang bagus, sama dengan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan di zaman para sahabat Nabi yang bernama Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang anak yang durhaka sama ayahnya, yang tidak taat sama ayahnya, yang durhaka, yang melawan ayahnya, sampai-sampai ini ayah tidak sanggup untuk mendidik ini anak. Maka ini ayah mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya ini ayah mengadukan sama Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Khalifah, aku punya anak, kata ini ayah, anak aku durhaka sama aku, tidak taat sama aku, lebih-lebih lagi taat sama Allah Subhanahu wa taala, sama aku tidak taat, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar keluhan ayahnya ini, langsung marah, langsung merah wajahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, panggil anak kau ke sini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya dipanggillah ini anak oleh ayahnya untuk menghadap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab nak nanya tentang kedurhakaan anaknya, akhirnya anaknya angkat tangan. Wahai Amirul Mukminin, kata anaknya, sebelum engkau nak nanya sama aku, boleh tak aku terlebih dahulu nak nanya sama engkau, wahai Amirul Mukminin? Dijawab sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, boleh wahai anak. Kata anak ini tadi, wahai Sayyidina Umar, apakah seorang anak itu punya hak juga terhadap wong tua? Benar, kata Sayyidina Umar, wong tua punya hak terhadap anak, anak punya hak terhadap wong tua. Nah, wahai Amirul Mukminin, kata ini anak, sesungguhnya ayahku ini tidak memberikan haknya terhadap aku. Yang pertama, dia milih calon ibu buat aku, dia nikahi wanita yang fasik, wanita yang kafir, wanita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ayahku ini tidak menunjukkan haknya terhadap aku dinamakan dengan nama yang tidak bagus, dengan nama ju'lan. Ju'lan itu artinya kalau di dalam kamus bahasa Arab kumbang, kepi-kepi. Nah itu wahai Amirul Mukminin, ayah aku tidak memberikan haknya terhadap aku. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab langsung marah sama abahnya. Tidak jadi Sayyidina Umar bin Khattab marah sama anaknya, langsung marah sama abahnya. Kaulah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang salah kalau kau tidak memberikan hak kau terhadap anak kau. Oleh karena itulah anak kau tidak galak taat sama kau, durhaka sama kau. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya di dalam mendidik seorang anak, ada beberapa perkara di dalam mendidik seorang anak. Kalau perkara ini kita terapkan untuk anak kita, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah anak kita menjadi anak yang taat sama Allah, menjadi anak yang taat sama Nabi Muhammad, menjadi anak yang taat sama kedua wong tua. Yang pertama, kata Rasulullah, cara di dalam mendidik anak, kalau anak kita nak jadi anak yang soleh dan soleha, yang pertama hendaklah kita kenalkan anak kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kenal ke sama yang lain.
Yang pertama kata Nabi Muhammad, kenalkanlah pertama kali untuk anak kita, kenalkan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul muamalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara anak kita itu bisa punya kontak hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau kita nak didik anak kita, kenalkan anak kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan tentang Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi ini ketika usianya masih 3 tahun, dia sudah dibanguni oleh kedua orang tuanya di waktu sepertiga malam. Di waktu sebelum masuk azan subuh, umurnya masih 3 tahun. Apa jawab orang tuanya? Biarlah kami bangun ke anak kami di usia 3 tahun di waktu sebelum masuk azan subuh. Walaupun anak kami belum bisa sholat, belum bisa baca Al-Quran, belum bisa untuk beramal baik yang lainnya. Untuk pertama kali ini, kenapa niat kami manguni dia di waktu sepertiga malam sebelum masuk azan subuh, padahal umurnya masih 3 tahun. Untuk saat ini dia harus bangun jingok bagaimana cara kami ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai terus menerus dibanguni dari umur 3 tahun sampailah umur 7 tahun, dibanguni terus sama wong tuanya. Ini Sahal bin Abdullah. Istiqomah dibanguni sama wong tuanya sebelum masuk azan subuh, anaknya harus sudah bangun. Sudah bangun untuk jingok bagaimana cara ibadah kedua wong tuanya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah umur 7 tahun, anak ini sudah besar. Akhirnya ini anak Sahal bin Abdullah dites sama abahnya, ditanya, "Wahai anakku," kata abahnya, "kenapa kau bangun di malam hari sebelum masuk waktu azan subuh?" Abahnya cuma ngetes. Apa dijawab sama Sahal bin Abdullah? Usianya saat itu Sahal bin Abdullah masih 7 tahun, masih usia kanak-kanak, belum balik. Kalau sholat belum wajib, baru 7 tahun. Mencapai kewajiban seorang anak itu usia 15 tahun baru diwajibkan untuk dia sholat. Ini Sahal bin Abdullah umur 7 tahun ditanya sama abahnya, "Wahai anak, tujuan kau bangun malam kenapa?" Dites sama abahnya. Dijawab sama Sahal bin Abdullah, langsung matukan ayat Al-Quran. "Wahai ayahku, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila." Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, saat itu umurnya baru 7 tahun, cuman nyawab pertanyaan abahnya dengan dalil ayat Al-Quran. Kata Sahalnya, "Wahai ayahku, bukankah Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari di waktu sepertiga malam sebelum masuk waktu azan subuh walaupun sebentar. Nisfahu awin kusminhu qalila, di tengah malam atau di sepertiga malam bangun untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sebentar. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan ditambah lagi setelah kita ibadah sholat, selingi baca Al-Quran walaupun sebentar. Itu kata Sahal bin Abdullah, "Wahai ayahku, bukankah Allah sudah berfirman untuk nyuruh kita bangun di malam hari sebelum masuk waktu azan subuh?" Dijawab sama ayahnya, "Wahai anakku Sahal, ini ayat khitabnya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kau wahai anakku. Ini ayat Allah turunkan untuk Nabi Muhammad." Apa dijawab lagi sama Sahal bin Abdullah, "Wahai ayah, aku meyakini ini ayat, bahwasannya ayat ini khitabnya untuk aku juga." Akhirnya ayahnya tidak bisa jawab lagi apa yang dijawab oleh anaknya Sahal bin Abdullah. Apa kata ayahnya? "Wahai anakku Sahal, kalau kau memang meyakini ini ayat khitabnya untuk kau juga, terus ke wahai anakku untuk bangun di malam hari di sepertiga malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Oleh karena itulah Sahal bin Abdullah menjadi orang yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah.
menjadi orang yang paling dekat sama Allah, paling dekat sama Nabi besar Muhammad. Yang pertama dia punya wong tua. Wong tuanya mendidik dia pertama kali dikenalkan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, kalau kita pengen mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang kedua kenalkan sama aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah anak tersebut kenal sama Allah, kenalkan sama aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak mereka, kasih tahu sama anak mereka siapa nabi kita, siapa nama nabi kita, siapa nama abah ibunya Nabi Muhammad, siapa nama anak Nabi Muhammad, siapa nama paman-paman Nabi Muhammad, nama paman-paman Nabi Muhammad, nama bibi-bibian Nabi Muhammad. Kenalkan anak kita dengan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di masa hidup Nabi Muhammad ibadah, bangun di waktu sepertiga malam, berdoa munajat, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak bininya, tapi untuk siapa? Nabi Muhammad munajat sampai nangis, sampai kaki Nabi Muhammad itu bengkak ketika ibadah. Untuk siapa? Untuk kita umatnya, agar umatnya Nabi Muhammad jangan sampai masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malu kalau kita punya anak kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita beriman sama Nabi kita Nabi Muhammad, harus wajib untuk kita untuk mengenalkan anak kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga tentang seorang ulama namanya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Umur 7 tahun Pak Syekh Ibrahim ini kalau tidur setiap malam mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibrahim ini punya orang tua, dia punya ibu, dia punya abah, luar biasa kedua orang tuanya ketika mendidik dia. Sampai-sampai Syekh Ibrahim ini umur 7 tahun kalau tidur malam sudah didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tidur mimpi pasti ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ini ngadu sama ibunya, dia punya ibu. Dia ngomong sama ibunya, wahai ibuku, semalam Ibrahim tidur. Ketika tidur mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak direspon sama ibunya. Malam besoknya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ini tidur lagi, mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya dia ngadu lagi sama ibunya. Dia ngomong, wahai ibu, semalam Ibrahim mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak direspon lagi Pak. Aduan kedua kali anaknya tidak direspon sama ibunya. Pas malam besoknya lagi, malam ketiga, Syekh Ibrahim ini tidur mimpi lagi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya besok pagi dia ngadu lagi sama ibunya, wahai ibu, Ibrahim semalam tidur mimpi ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dijawab sama ibunya. Apa Pak jawaban ibunya? Wahai anakku Ibrahim, kalau kau pengen memang dapat ridho aku, kalau kau pengen nak diakui sebagai anak aku, kau harus ketemu dengan Nabi Muhammad secara nyata. Jangan lewat mimpi. Akhirnya Syekh Ibrahim di malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud, ibadah salat. Sesudah salat dia bermunajat kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, minta agar Nabi Muhammad datang sama aku secara nyata. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia tidur. Ketika Syekh Ibrahim ini tidur, mimpi lagi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di dalam mimpi Syekh Ibrahim ini ngomong sama Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku pengen ketemu engkau ya Rasul secara nyata. Dijawab sama Nabi Muhammad, ya Ibrahim, iftah ainek, wahai Ibrahim, buka mata kau. Ketika Syekh Ibrahim buka matanya, Rasulullah sudah ada di hadapan dia. Akhirnya Syekh Ibrahim ini ketemu secara nyata dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Syekh Ibrahim ini ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana mushtaq ilaik." Wahai Nabi Muhammad, aku rindu sama kau. Aku rindu sama engkau wahai Rasulullah. Akhirnya dipeluk sama Nabi, Syekh Ibrahim ini dipeluk sama Nabi, keningnya dicium oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Besoknya dia ngadu sama ibunya, dia ngari ibunya, dia ngadu, "Wahai ibu, semalam Ibrahim sudah ketemu Nabi Muhammad secara nyata." Apa buktinya, kata ibunya? Apa buktinya bahwasannya kau sudah ketemu Nabi Muhammad secara nyata? Coba ibu cium kening Ibrahim. Ketika keningnya dicium sama ibunya, apa dijawab sama ibunya? "Benar wahai anakku, baunya Nabi Muhammad masih ada di kening kau. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi." Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedua orang tua Syekh Ibrahim di dalam mendidik Syekh Ibrahim, sampai-sampai Syekh Ibrahim menjadi wong yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Setiap malam pasti ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah, kalau kita nak didik anak kita, pengen anak kita menjadi anak yang sukses dunia akhirat, pengen jadi anak yang soleh dan soleha, ajarkan anak kita baca Al-Quranul Karim. Ajarkan anak kita membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya terharu, Pak. Lihat anak sahibul hajah yang baca, masih kecil sudah lancar baca Al-Quran. Mungkin belum balik, umurnya sudah paseh menyebut huruf-huruf Al-Quran. Karena apa? Karena orang tuanya hebat mendidik di dalam mendidik anaknya, mendidik agama anaknya. Karena hebat, makanya anak tadi walaupun usianya belum balik, masih kecil, sudah hebat baca Al-Quran. Fasih, jelas bacaannya tadi. Itu kata Rasulullah. Kalau kita pengen sukses di dalam mendidik anak kita dunia akhirat, pengen menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha, perkara yang ketiga kata Nabi Muhammad, ajarkan anak kita baca Al-Quran. Kenapa? Kalau anak kita bisa baca Al-Quran, Pak, Bu, untungnya buat wong tuanya. Kalau wong tuanya sudah ada lagi, sudah meninggal dunia, yang ngirim pahala itu anaknya yang bisa baca Al-Quran. Tetangga kita, kawan dekat kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, kalau kita sudah meninggal lupa sama kita, mungkin ingat malam pertama, malam kedua, malam ketiga Yasin tahlil. Kalau lagi dari situ lupa, yang masih ingat siapa? Anak kita tadi. Kalau anak kita sudah bisa baca Al-Quran, sudah paham dengan ilmu agama, insya Allah setiap malam dia pasti bakal ngirim Fatihah, ngirim pahala sama kita kedua wong tuanya. Apa kata Nabi Muhammad? "Idza matal insan in qata'a amalu illa min salas." Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Ilmu yang tabi'u bi, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah. Jadi beruntung kalau wong tua punya anaknya, anak yang soleh, anak yang dekat sama Allah, anak yang dekat sama Nabi Muhammad, anak yang bisa baca Al-Quran, anak yang ngerti dengan agama Islam. Insya Allah beruntung, walaupun wong tuanya sudah tidak ada lagi, insya Allah anaknya setiap hari bakal ngirim Fatihah, ngirim pahala kepada wong tuanya. Itu 3 perkara kata Nabi Muhammad. Kalau anak kita pengen menjadi anak yang soleh dan soleha, pengen menjadi anak yang sukses dunia akhirat, didiklah dengan 3 perkara tadi. Yang pertama, kenalkan anak kita sama Allah. Yang kedua, kenalkan anak kita sama Nabi Muhammad. Yang ketiga, ajarkan anak kita baca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara. Kalau kita jauhi 4 perkara ini, insya Allah ketika kita meninggal kage, insya Allah kita diwafatkan oleh Allah dengan wafat husnul khatimah. Tapi kalau tidak kita jauhi 4 perkara ini, kalau tidak kita jauhi 4 perkara ini, insya Allah dikhawatirkan ketika dia nak wafat, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Apa? Yang pertama, perkara yang pertama, hubungul walidain.
Uququl walidain, durhaka sama wong tua. Hati-hati kalau ada seorang anak yang durhaka sama wong tua, dikhawatirkan kaget ketika dia meninggal, kalau dia tidak tobat akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dengan keridhaan orang tua. Murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya wong tua. Jadi kita, wong tua kita ini kunci surga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau wong tua ridho, walaupun kita membuat Allah murka, insya Allah Allah ridho sama kita. Tapi kalau kita membuat murka wong tua kita, walaupun membuat Allah ridho, Allah mengikut murka terhadap kita. Diceritakan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini orang yang sangat dekat sama Allah, derajatnya sangat tinggi sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dia baktinya sama kedua orang tuanya, Imam Abu Yazid Al-Bustami ini kalau setiap malam tidak pernah lepas sholat tahajud, tidak pernah lepas setiap malam baca Al-Quran. Tapi di malam itu dia punya orang tuanya tidur di pojok tangan dia, kepala orang tuanya di pojok tangan Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya sampai dalu sampai subuh di malam itu Abu Yazid Al-Bustami tidak tahajud, tidak baca Quran. Karena apa? Karena orang tuanya tidur di pojok tangan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya ketika masuk waktu subuh, ibunya bangun. Akhirnya ngomong sama anaknya, wahai anakku, kenapa tidak kau tarik tangan kau, biar kau bisa tahajud, biar kau di malam tadi bisa beribadah sama Allah, biar kau bisa baca Quran di malam tadi. Apa dijawab sama Imam Abu Yazid Al-Bustami? Ibu, kalau aku tarik tangan aku takut ganggu ibu lagi tidur. Kalau ibu terganggu, terbangun ketika aku narik tangan, aku takut dijadikan anak yang durhaka. Aku takut dijadikan anak yang durhaka di hari kiamat. Aku tidak bakal masuk surga Allah, masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saking dia bakti sama orang tuanya, sampai tidak berani dia ngerakkan tangannya untuk dia bangun tahajud, untuk dia baca Al-Quran, takut takut ibunya terganggu. Ini ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak zaman sekarang dikit-dikit ngadu ke ibunya polisi, ibunya kasar diadunya, itu anak yang durhaka, yang tidak kata akhlak. Ada wong tuanya diadu polisi, wong tuanya disiksa, wong tuanya dibuli. Kan wong zaman dahulu luar biasa baktinya sama wong tua, bakti sama ibu sama ayahnya. Yang kedua, kalau kita jauhi perkara ini, insya Allah ketika kita wafat kaget, insya Allah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Apa perkara yang kedua? Syaribul khamr, wong yang galak minum minuman keras, wong yang galak minum miras. Kalau dia tidak tobat, dikhawatirkan di akhir hayatnya kaget diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Hindari yang namanya minuman keras yang memabukkan kita, baik dengan cairan atau dengan obat-obatan. Hindari. Takutnya kalau dia tidak tobat, di akhir hayatnya kaget diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Terlebih lagi di malam minggu depan kaget Pak, 90% umat Islam ini bakal melok agamanya wong Yahudi Nasrani. Ustaz, kami tidak ngaku pericon, cuman bakal jagung bersama melok, walaupun tidak ngaku pericon, melok makan jagung. Ustaz, kami tidak makan jagung Ustaz, cuman kami minum khamr apalagi minum khamr, haram hukumnya, maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyamui sama sikap kaum,
dia akan termasuk dalam keadaan kaum tersebut. 90% umat Islam di malam minggu depan kaget pak mengejar larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bermaksiat sama Allah. Sedangkan wong Nasrani Yahudi dewek di mana dia? Di jam 00 itu, di malam itu, di gereja beribadah sama Tuhan mereka. Yang ngerayakannya siapa? Umat Islam. Jadi jangan kita melok-melok di malam minggu depan. Lebih baik kita tidur mandap di rumah. Kalau nak begadang juga berzikir sama Allah, baca Al-Quran, baca sholawat sama Rasulullah, sholat ibadah kepada Allah tak apa-apa. Tapi kalau nak makan jagung be, tidak melok nak berpercaya Ustaz. Nak nyate be sama be, makan jagung nyate walaupun tidak maksiat sama be. Takut kita dicatat termasuk kaum Nasrani ataupun Yahudi. Hati-hati. Itu sepele perkara itu. Perkara yang ringan. Takut kebanyakan umat Islam ini lupa kalau tidak diingatkan. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nasihat terutama buat diri saya sendiri dan kepada hadirin semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk diri saya sendiri dan kepada hadirin semua. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan, saya mohon maaf sama Allah, saya mohon ampun bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa afiqna fihum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhir acara kita, mudah-mudahan seluruh tamu undangan yang hadir pada saat ini semua akan ibadah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf dan Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan sebuah pantun berpelembang beli-beli dimakan dengan cukup. Kita sudahi acara ini, mohon maaf atas kesalahan. Tuan rumah mengajak kita menyantap hidangan yang telah disediakan. Gimana? Sini kan? Ya tadi untuk ini Ustaz dengan rombongan yang rombongan Parsati. Bila mata bertuju pada
Asik. Untuk pacarku
melihat ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Deparia ACC.
Tuh.